Wahyu Pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Wahyu Pancagaib adalah sang penggerak seluruh tubuh kita yang selama ini, yang seumur hidup menghidupi kita dan menggerak serta menggerikkan kita. Namun dikarenakan seumur hidup kita tidak mengenal mereka berlima, maka ketika kita hendak mengenal mereka berlima, itu dibutuhkan kesadaran tinggi atau kesadaran murni. Bahkan jika perlu, kesadaran Tuhan atau kesadaran suci. Jika tidak, kita akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan untuk mengenal mereka berlima. Dikarenakan satu, mereka berlima tidak kasat mata. Yang kedua, seumur hidup kita tidak mengenal mereka berlima. Walaupun seumur hidup mereka berlima selalu menggerakkan tubuh kita, menggerikkan otak, hati, dan kelamin kita. Lah terkait hal tersebut, selama panjenengan berada di sini, belajar bersama saya di sini, maka jangan pernah berhenti untuk melatih kesadaran pribadi panjenengan. Jangan sia-siakan waktu panjenengan, jangan buang-buang waktu panjenengan. Selagi masih di sini bersama saya, gunakan atau manfaatkan seluruh waktu panjenengan hanya untuk memperkuat, memperdalam, memperluas gerak-gerik kesadaran panjenengan. Karena apa yang sedang kita kaji di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini, itu benang merahnya ada pada kesadaran. Benang merahnya ada di kesadaran. Jadi berusahalah untuk tidak terlepas dari kesadaran selagi panjenengan masih belajar di sini bersama saya. Sebab kalau panjenengan sudah keluar dari sini, kembali ke tempat panjenengan masing-masing, di sana panjenengan sudah tidak belajar lagi, melainkan praktek di lapangan atau di tempat kejadian. Lah, belajar panjenengan itu selagi masih di sini. Makanya selama bersama saya di sini, latih terus kesadaran panjenengan sampai panjenengan benar-benar ahli, benar-benar mumpuni mengendalikan dan mengarahkan kesadaran pribadi panjenengan. Sebab tidak hanya berhenti pada pengkajian dan pemraktekan Wahyu Pancagaib saja. Bahkan di luaran sana pun, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, benang merahnya tetap ada pada kesadaran pribadi panjenengan. Karena jika tidak, satu saja terlepas dari kesadaran pribadi panjenengan, maka satu itulah yang akan menjadi penyebab terciptanya karma kembali.
Bagaimana caranya melatih kesadaran atau berlatih kesadaran di setiap saatnya? Sadari apapun pergerakan diri panjenengan yang terjadi. Kemudian nikmati dengan sadar apapun yang panjenengan lakukan atau apapun yang panjenengan perbuat. Lalu lumuri kelakuan itu, perbuatan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup. Prakteknya, ketika ada pergerakan lapar di dalam diri panjenengan, maka ikuti pergerakan lapar itu dengan kesadaran. Sampai pada akhirnya akan terjadi proses ngambil nasi di piring dan bla bla blanya. Sedangkan sebelum nasi dan bla blanya itu tadi masuk ke dalam tubuh panjenengan, lakukan penyempurnaan terlebih dahulu. Semisal contoh, wahai nasi dan lauk pauknya, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu slamet. Selanjutnya baru dimulai mengambil nasi sesuap demi sesuap dengan kesadaran. Ketika kesadaran panjenengan berhasil menikmati rasanya nasi, enak atau tidak enak, jangan pelit, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Di sela-sela kunyahan demi kunyahan. Latih itu terus selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Sehingganya nanti ketika panjenengan pulang meninggalkan pesanggeran ini, panjenengan sudah ahli, sudah tidak belajar lagi. Dengan kebiasaan ini, kita sudah melakukan perbuatan baik. Kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup kepada nasi plus lauk pauknya. Sehingga apapun terkait nasi dan lauk pauknya yang masuk ke dalam diri kita itu tidak akan menjadi masalah bagi diri kita. Kalau ada racun-racun makanan itu tidak akan bisa meracuni organ-organ tubuh kita. Sehingganya kita bisa selalu tetap sehat, tidak tersentuh oleh penyakit apapun. Begitu juga ketika ada pergerakan di dalam diri ingin merokok. Sebelum menyalakan rokok, lumuri dulu rokok itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup. Caranya, wahai rokok, engkau berasal dari Romo, milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu slamet.
barulah kita nyalakan rokoknya dan menghisapnya sehisap demi sehisap. Jika kesadaran kita mampu atau bisa menikmati rasanya rokok, jangan pelit, jangan lupa katakan terima kasih Romo. Dengan begitu, racun nikotin yang terdapat pada rokok tidak akan menciderai paru-paru kita. Sehingganya dalam 1 menit kita mampu menghabiskan 10 batang rokok atau 100 batang rokok sekalipun, paru-paru kita akan tetap sehat, tidak bermasalah sama sekali. Begitu juga ketika minum. Jika air putih yang diminum, wahai air, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu slamet. Dengan begitu, kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup kepada air. Sehingganya kuman model apapun, kuman jenis apapun yang ada di dalam air itu tidak akan merongrong organ-organ tubuh kita. Begitupun ketika kita medang, entah itu wedang teh atau wedang kopi. Wahai wedang, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu slamet. Baru kita meminum wedang tersebut seseruput demi seseruput. Jika kesadaran kita mampu atau bisa menikmati rasanya wedang, jangan pelit, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dengan begitu, kita sudah melumuri wedang tersebut dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup. Dengan begitu, kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup kepada wedang tersebut. Sehingganya ada apapun atau kandungan apapun yang terdapat di dalam wedang itu tidak akan bisa mengganggu kesehatan organ-organ tubuh kita. Begitu juga ketika kita kencing atau beol atau mandi. Ketika kita buang air kecil, ingat, kesadaran harus terpegang. Jika kesadaran kita tidak terpegang atau belum terpegang, jangan sekali-kali mengeluarkan air kencing. Sadari terlebih dahulu bahwa diri panjenengan hendak mengeluarkan air kencing. Kemudian baru panjenengan keluarkan air kencingnya dengan sabda sempurna. Begitu juga ketika buang air besar. Ketika beol itu keluar, maka barengilah keluarnya dengan sabda sempurna. Jika kesadaran kita mampu atau bisa menikmati keluarnya beol atau keluarnya air kecil, jangan pelit dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Begitu juga ketika kita hendak mandi. Mandi itu kita membutuhkan banyak ube rampe, seperti sabun, odol, sikat, penggosok, sampo, air, dan lain-lain. Artinya dibutuhkan kesadaran penuh, dibutuhkan kesadaran tinggi ketika kita hendak mandi.
Jadi sebelum mandi, setelah seluruh pakaian dibuka, lakukan terlebih dahulu mijil sesuci. Sebut asma sejatinya, jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe sesuci. Kalau ada keramasnya, berarti arsa ragane badhe adus keramas. Ngresiki badan siji tekan ati. Reksanen murih kelaksanan, resik njaba, resik njero. Bersih njaba, bersih njero. Suci njaba, suci njero. Resik bersih suci kanthi teguh rahayu slamet. Baru kita bergerak menggunakan perangkat-perangkat atau ube-rampe terkait mandi. Mulai dari sikat gigi dan lain sebagainya. Dengan bacaan kunci yang tiada putus sampai selesai mandi. Lakukan pelatihan ini setiap mandi. Jangan pernah berhenti di dalam latihan ini. Sesudah mandi, selesai pakai handuk, jangan lupa lakukan palungguh panutup. Asma sejatinya disebut lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Baru dinyatakan mandinya selesai. Selesai palungguh panutup, jangan lupa, jangan pelit, tetap selalu ucapkan terima kasih. Dengan seperti itu, berarti kita sudah melumuri seluruh perangkat terkait mandi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup. Dengan begitu, kita sudah melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup kepada seluruh perangkat terkait mandi. Sehingganya ritual-ritual mandi yang membersihkan seluruh tubuh kita itu akan menjadikan seluruh tubuh kita akan tetap utuh. Dalam artian bagian-bagian tubuh kita yang seharusnya rapuh termakan usia itu tidak akan terjadi. Berapapun umur panjenengan, kulit panjenengan tidak akan mengalami keriput. Berapapun umur panjenengan, rambut panjenengan tidak akan berubah. Dan lain sebagainya. Berapapun umur panjenengan, gigi panjenengan tidak akan habis termakan usia. Dan berapapun umur panjenengan, wajah panjenengan akan tetap seperti itu. Tidak akan mengalami perubahan tua. Latih terus ini selama panjenengan berada di sini, belajar bersama saya. Karena nanti kalau panjenengan sudah pulang meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan sudah tidak belajar lagi. Karena panjenengan praktek di sana, sudah tidak belajar lagi. Belajarnya itu selama di sini, selagi di sini. Keluar dari sini sudah tidak belajar. Keluar dari sini praktek langsung di lapangan. Jika tidak melakukan apa-apa, jika tidak melakukan perbuatan apa-apa, sembari duduk santai, ada pergerakan apapun yang berhasil panjenengan nikmati rasanya, jangan pelit, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dengan cara-cara ini, dengan teknik-teknik ini, di luar ego dan pamrih arogan kita, kita sudah mengkaji, kita sudah mempertahankan, kita sudah memperluas kesadaran pribadi kita. Nah, karena kesadaran pribadi kita senantiasa kita asah, kita kaji, kita praktekkan di setiap saatnya, maka
Apapun terkait wahyu panca gaib, panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui. Karena benang merah daripada apa yang sedang kita kaji bersama di sini, benang merah daripada apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini adalah kesadaran. Selain itu, itulah spiritual. Jadi, siapapun dia, ketika dia berspiritual, maka seluruh gerak tubuhnya dan seluruh gerak otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya tersadari semuanya. Selain itu, kalau jiwa raga kita sudah sibuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang dat maha suci hidup, kita tidak akan punya waktu lagi untuk menodai, untuk mengotori otak atau pikiran kita. Kita tidak akan punya waktu untuk menodai atau mengotori hati atau batin kita. Kita tidak punya waktu lagi, tidak punya kesempatan lagi untuk mengotori atau menodai kelamin atau syahwat kita. Sebab karena itu, kesadaran pribadi adalah benang merahnya. Semakin tinggi kesadaran pribadi panjenengan, semakin banyak yang dapat panjenengan saksikan. Semakin dalam kesadaran pribadi panjenengan, semakin banyak yang mampu panjenengan rangkul atau tampung. Semakin murni kesadaran pribadi panjenengan, semakin jelas, semakin nyata pengertian-pengertiannya, pemahaman-pemahamannya, dan pengetahuan-pengetahuannya. Itulah pelaku spiritual sejati. Apapun kejadiannya, apapun yang terjadi, tidak satupun yang bisa lepas dari kesadaran pribadinya. Jangan lupa, bahkan tidur sekalipun, sebelum tidur lakukan terlebih dahulu patrat samadhi mijil soan. Termasuk bangun dari tidurnya. Jangan lupa lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Dengan begitu, selama kita tidur, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyentuh kita selama tidur. Tidak berhenti di situ. Apapun kelakuan, perbuatan yang kita lakukan selama sebelum tidur, baik atau buruk, yang tersadari atau yang tidak tersadari, akan tersempurnakan. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah yang kita lakukan sesudah bangun dari tidurnya, itu mampu menyempurnakan apapun bentuk kesulitan, rintangan, cobaan, masalah yang akan kita hadapi, yang akan terjadi selama setelah bangun dari tidur. Sehingganya kita tidak akan menghadapi masalah-masalah, kita tidak akan menghadapi rintangan-rintangan atau cobaan-cobaan.
Kalaupun ada, kita pasti mampu menghadapinya dan menyelesaikannya. Apapun alasannya, jika muncul rasa dan perasaan ragu, bimbang, takut, atau sakit di bagian-bagian tubuh kita, lakukan segera patrap samadhi mijil sampurno. Dengan tata cara teknik terkait benang merah tersebut, kesadaran pribadi ini kita sudah praktek. Di luar ego kita, di luar pamrih kita, di luar arogan kita, kita sudah praktek. Praktek apa? Praktek mempraktekkan kekudangane Romo. Kita sudah melakukan penebaran kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk hidup. Kita sudah melakukan wulangreh sejati bagi seluruh makhluk hidup, dan kita sudah melakukan berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Inilah sistematik di dalam laku spiritual hakikat hidup yang di luar rancangan kita. Semuanya akan mengalami aktif dengan sendirinya secara otomatis ketika kita bergerak dan bergerik dengan kesadaran pribadi. Terkait ini, ada yang punya pertanyaan? Terkait ini ada yang punya pertanyaan? Barangkali bahasa saya masih ngedumel rumit, berbelit-belit, tidak jelas mungkin, sehingga masih ada pertanyaan yang sekiranya kurang paham atau tidak bisa dipahami. Dengan kesadaran itu seperti rasa atau apa itu yang keluar dari rasa atau sanubari? Di dalam kesadaran itu ada rasa, ada sanubari, bahkan ada perasaan. Tapi di dalam rasa atau sanubari itu tidak ada kesadaran. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, panjenengan saya setempel sudah paham loh. Artinya kalau tidak bisa praktek, saya punya hak untuk memarahi panjenengan. Lawang sudah paham kok nggak bisa praktek. Kesadaran, sekali lagi, kesadaran adalah benang merah dari apa yang sedang kita kaji, dari apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini. Artinya, apa yang sedang kita kaji bersama-sama di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita kaji, tidak bisa kita praktekkan tanpa kesadaran.
Terkait kesadaran, bagi panjenengan yang masih pemula, sudah pasti belum begitu paham. Nah, untuk memahaminya, panjenengan harus mempraktekkannya sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Bagi panjenengan yang masih pemula, sudah pasti kurang mengerti. Nah, untuk dapat mengerti kesadaran pribadi panjenengan, maka dibutuhkan pelatihan praktek. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dimulai dari hal-hal yang sepele yang kita lakukan di setiap saatnya. Seperti makan, minum, ngerokok, itu kan sepele dan kita lakukan hampir di setiap saat. Itu adalah pelatihannya. Kalau panjenengan sudah ahli, sudah mumpuni di situ, ya sudah pasti panjenengan akan mengerti, akan memahami dan mengetahui kesadaran pribadi panjenengan. Panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui karena panjenengan belum ahli prakteknya, belum mumpuni prakteknya. Padahal seumur hidup apapun yang panjenengan lakukan itu adalah atas dasar kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, contohnya ketika panjenengan tidur. Nah, tidur itu tanpa kesadaran. Artinya, kesadaran diri pribadi kita itu non-aktif ketika tidur. Lah, pertanyaannya, apa yang panjenengan ingat ketika tidur? Apa yang panjenengan ketahui ketika tidur? Apa yang panjenengan rasakan ketika tidur? Tidak ada kan? Artinya, apapun yang panjenengan alami seumur hidup selain di saat tidur, itulah kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, layaknya orang tidur yang tidak tahu apa-apa, tidak dengar apa-apa, bahkan tidak merasakan apa-apa. Ngorok saja, tidak tahu kalau dirinya ngorok itu. Kalau sampai ada kejadian, itulah mimpi. Ketika kesadaran kita nonaktif dan kita mengetahui kejadian, itulah yang disebut mimpi atau hayalan atau halusinasi. Ketika kejadiannya terjadi di saat kita tidur, disebut mimpi. Ketika kejadiannya terjadi di saat kita sedang tidak tidur, itulah disebut halusinasi atau hayalan. Padahal halusinasi atau hayalan dan mimpi ini nggak ada bedanya. Bedanya kalau mimpi itu ketika tidur terjadinya, sedangkan hayalan atau halusinasi itu kejadiannya di saat kita sedang tidak tidur. Sesungguhnya sama saja. Kedua-duanya tanpa adanya kesadaran. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Bahasa yang harus diucapkan dalam mengawali setiap perbuatan, terus seperti yang mau minum itu harus letelek dengan bahasa tersebut atau tidak? Apa yang saya contohkan tadi itu adalah kata-kata yang paling tepat dan paling mudah. Ada banyak kata dan perbuatan terkait penyadaran, tapi di antara sekian banyak cara-cara dan teknik-teknik yang termudah dan saya kira itu terbaik adalah yang sudah saya contohkan tadi. Kalau dibahasakan Indonesia, kalau dibahasakan Jawa ada tertulis di kertas. Jadi kalau belum hafal bisa sambil baca. Ketika mandi juga saya tulis di pintu, jadi kalau belum hafal bisa sambil baca. Wis pokoknya digawe gampang kabeh.
Mbak E punya pertanyaan? Berarti Pak, kita bisa, ini kan kesadaran kan, yang penting kesadaran. Ya. Misalnya karena bahasa Jawa itu terus seperti kita nggak hafal-hafal, kita memakai bahasa Indonesia dengan lebih luas lagi, apakah bisa? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ya? Kalau untuk buang air dan buang beol tadi, Iya. nggak ada itunya Pak. Itu sabda sempurna. Oh. Itu kan Ya. kan sama saja, lebih simpel kan. Jadi ketika kita beol, ketika kita kencing, itu lebih simpel lagi. Karena cukup hanya dengan bersabda sempurna. Dan ketika kesadaran kita mampu menyadari, arti awamnya menyadari itu menikmati ya. Mampu menikmati atau mampu menyadari rasa keluarnya beol atau rasa keluarnya air kencing, lah ucapkan terima kasih. Lebih simpel kan? Namun biasanya beol itu lebih sering terjadi ketika kita hendak mandi. Nah, ketika kita hendak mandi. Jadi, kalau kita hendak mandi dan ada pergerakan terasa hendak beol, lakukan mijil sesuci dulu. Nah, setelah mijil sesuci atau mijil mandi keramas, baru lakukan beol, kencing, sikat gigi dan bla 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 lainnya itu. Kecuali ketika kita kencing dan beol, kalau itu dengan sabda sempurna. Kalau yang lainnya itu dengan bacaan kunci. Di luar ego kita, di luar pamrih kita, di luar arogan kita, selama kita mandi itu kita sudah melumuri seluruh tubuh kita dengan bacaan kunci. Kalau panjenengan sudah mumpuni di situ, udah ahli di situ, saya bisa ngasih pembuktian dengan cara panjenengan saya bacok dengan samurai. Tidak akan mampu samurai sekalipun melukai tubuh panjenengan kalau panjenengan sudah ahli setiap kali mandi melumuri seluruh tubuh panjenengan dengan bacaan kunci. Jadi apa yang saya bimbingkan itu bukan hal yang remeh. Kalau harus diungkap, semuanya ada gunanya, ada manfaatnya. Termasuk ketika kita makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau semuanya yang masuk ke dalam diri kita ini dalam keadaan suci, dalam keadaan sempurna, berapapun umur panjenengan, kulit panjenengan tidak akan keriput. Rambut panjenengan tidak akan mengalami perubahan. Sempurna ini Mas. Sudah terlanjur gimana Pak? Lah kalau sudah terlanjur seperti itu Mas Eko. Lah dia mencapai kesempurnaan sudah dalam keadaan seperti itu. Makanya dia berhenti di situ gitu. Mandek dengan rupa itu. Nah, itu yang untung Bu. Berapapun usia panjenengan, gigi panjenengan tidak akan tetap utuh. Sederhana kan, hanya dengan seperti itu, tanpa puasa, tanpa berampe, ya kan? Berarti bisa dikategorikan yang selama ini kata Tuhan itu adalah zat itu sendiri yang Ya, kita- siap. kita sucikan atau kita ajak suci ini Mas. Kita ajak suci. Kita ajak suci. Sudah suci, bukan disucikan, sudah suci. Kita ajak kembali suci, kita ajak kumpul dengan suci lagi, tidak berpisah-pisah. Oke. Seorang pelaku spiritual sejati, seorang pelaku spiritual yang sesungguhnya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak dia sadari.
semuanya tersadari. Maka semua yang tersadari, semuanya akan tercerahkan, semuanya akan tersempurnakan. Nah, karena sama-sama tercerahkan, sama-sama tersempurnakan, akhirnya bisa manunggal secara otomatis, tidak saling bertentangan. Saya tadi ada sebuah perkataan harmonisasi dan Iya. mimpi ya. Itu ada asal atau tidak? Apanya itu? Halusinasi. Halusinasi. Dan Halusinasi. mimpi itu ada asal, datangnya itu ada asal enggak atau itu Ya pasti ada. Asalnya dari mana? Asalnya panjenengan pisah sama kesadaran. Dikarenakan panjenengan berpisah dengan kesadaran, maka muncullah halusinasi. Nah, kalau itu terjadi di dalam tidur, nah disebut mimpi. Halusinasi atau hayalan. Kalau kejadiannya ketika panjenengan tidur, beda lagi sebutannya, mimpi. Mimpi, halusinasi atau hayalan sama saja, sama-sama tanpa kesadaran di dalamnya. Artinya apapun yang kita perbuat, kalau tidak ada kesadaran di dalamnya, kalau tidak ada kesadaran yang terlibat, berarti kita sedang melakukan hayalan. Ada pertanyaan? Untuk BAP sama tadi BAK tadi cukup sabda sempurna saja apa pakai yang Romo menyumpah festival Payaman itu Sempurna. Ya, cukup sabda sempurna. Jika kesadaran kita mampu atau bisa menikmati rasanya, ucapan terima kasih. Kalau untuk misalnya makan-makan yang kecil kayak begini Cukup sempurna. sempurna. Ya. Cukup sempurna. Karena apa? Karena ini bisa dipastikan tidak ada racunnya kan. Tidak ada racunnya, jadi cukup kita ambil sempurna. Rasa manis, terima kasih. Nah, kesadaran kita kan mampu merasakan kan, Ya, mampu menikmati rasanya ini tadi kan. ya. Terima kasih, terima kasih. Mulai yang kecil-kecil. Ya mulai yang sederhana-sederhana. Karena apa? Karena yang luar biasa kita sudah terbiasa melakukan kan. Nah selama ini kan kita selalu mengamati yang luar biasa, ya kan. Sehingga yang sederhana-sederhana terbengkalai. Padahal luar biasa itu diawali dari yang sederhana. Kalau tadi misalnya lutut sakit, kita akan Nah kalau kesadaran kita mampu merasakan lutut ini sakit, terima kasih. Terima kasih. Terus nikmati terus. Semakin dinikmati kan semakin berasa. Harusnya semakin kencang terima kasihnya tuh. Kalau terima kasihnya semakin kencang, sembuh. dengan sempurna. Oh sudah nggak pakai sempurnaan. Oh itu rasa ndak enak kan. Jodohnya kan sembuh. Tapi semadi seharian ini pegel, Ya nikmati dulu. nikmati. Dan apa sadari dulu, sadari. Nah kesadaran kita bisa menikmati nggak rasa pegel itu. Nah kalau belum bisa menikmati, berusahalah untuk menikmati. Terus arahkan kesadaran untuk mau menikmati rasa pegel itu. Nah kalau kesadaran sudah mau menikmati rasanya pegel yang ndak enak itu tadi, nah ucapkan terima kasih. Semakin dalam kita ucapkan terima kasih, semakin berasa kan.
Nah, ketika itu sabdakan sembuh atau sehat. Ada pertanyaan lagi? Kalau ini kita praktekkan di sepanjang hari, kita praktekkan di sepanjang malam, saya bisa pastikan panjenengan akan lupa caranya mengfitnah. Itu panjenengan akan lupa caranya dendam, caranya membenci, caranya membuli, caranya mencari-cari kesalahan orang lain. Panjenengan akan lupa. Kalau ini panjenengan praktekkan di sepanjang hari, panjenengan praktekkan di sepanjang malam. Apalagi kalau panjenengan sudah ahli di sini. Untuk mencari tahu caranya mitnah itu sehari penuh belum tentu ketemu jenengan. Nah. Orang-orang yang sudah lupa caranya berpikir buruk, tekniknya berpikir buruk, orang-orang yang sudah lupa cara-cara untuk memfitnah, dendam, benci, dan lain sebagainya, orang-orang yang sudah lupa dengan cara dan teknik melekati dirinya dengan duniawi, zaman dulu disebut sebagai orang sufi atau orang suci. Jadi orang suci atau orang sufi yang di dalam bahasa umumnya disebut sebagai waliullah atau kekasih Allah atau kekasih Tuhan adalah orang-orang yang sudah lupa caranya berpikir buruk. Orang-orang yang sudah lupa teknik-teknik untuk membenci, dendam, fitnah, dan seterusnya. Bukan orang-orang yang tinggi ilmunya. Kenapa? Karena kalau sudah lupa cara-cara untuk itu, teknik-teknik itu untuk lu sudah lupa, itu 3 singgasana berarti sangat layak untuk ditempati oleh Maha Suci Tuhan. Nah, karena 3 singgasana Maha Suci Tuhan selalu terjaga kebersihannya, maka Maha Suci Tuhan akan mencintai. Nah, karena Maha Suci Tuhan sudah mencintai wujud yang dititipi 3 singgasananya, lah wujud yang dititipi 3 singgasananya itulah disebut sebagai waliullah atau kekasih Tuhan. Dengan ini sesungguhnya untuk menjadi kekasih Tuhan itu sangat sederhana. Untuk bisa menjadi kekasih Tuhan, untuk membuat Tuhan agar supaya jatuh cinta kepada kita, itu sangat sederhana. Tinggal menjaga kebersihan otak atau pikiran kita, menjaga kebersihan hati atau batin kita, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat kita. Dan saya berani pastikan Tuhan pasti akan jatuh cinta. Dan ketika Tuhan sudah jatuh cinta kepada wujud makhluk yang dititipi 3 singgasananya, pasti wujud makhluk itu akan dipanggil waliullah oleh sesama makhluk. Makhluk-makhluk lainnya akan memanggilnya sebagai waliullah. Makhluk-makhluk lainnya akan memanggilnya sebagai kekasih Tuhan. Makhluk-makhluk lainnya akan memanggilnya sebagai manusia suci. Jadi waliullah, manusia suci, itu bukan pengakuan, melainkan kesadaran makhluk lain yang melakukan kepada
diri orang tersebut. Lah kalau sudah menjadi kekasih Tuhan, lo nggak perlu minta. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, pasti diberi oleh Maha Suci Tuhan sebelum kita meminta atau memohon. Lah kalau seperti itu, kenapa pesanggrahan Pak Web kok reot terbuat dari bambu? Nah kalau seperti itu, kenapa Pak Web kok pakaiannya compang-camping? Saya bahagia dengan keadaan saya ini. Dengan keadaan saya yang saat ini saja, ucapan terima kasih yang saya lakukan itu tidak pernah cukup. Tidak pernah saya merasa cukup untuk mengucapkan terima kasih dari apa dengan apa yang sudah saya miliki saat ini. Kalau pesanggrahan saya mewah, kalau saya pakai sorban segede Gunung Merapi, panjenengan akan enggan, panjenengan akan segan mengenal saya, panjenengan akan kesulitan akrab dengan saya. Kira-kira begitu tidak? Dengan seperti ini kita bisa akrab. Dengan seperti ini kita bisa berjalan bersama-sama sebagai teman di dalam berspiritual. Karena mencapai suci, mencapai titik Tuhan, mencapai titik guru sejati, itu istilah guru dan murid harus sirna. Yang diperbolehkan hanya status teman spiritual seperjalanan. Kalau tidak mau, tidak akan pernah bisa panjenengan mencapainya. Kalau masih ada guru di dalam benak panjenengan, kalau masih ada murid di dalam benak panjenengan, percayalah panjenengan akan kesulitan untuk mencapainya. Karena itu, saya rela dalam keadaan seperti ini. Karena jika tidak dengan keadaan seperti ini, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk berteman dengan saya. Panjenengan akan mengalami kesulitan untuk bisa akrab dengan saya. Paham ya kemana arah saya bicara? Saya tanya lagi Pak. Siap. Di dalam proses belajar ini kan ada kalimat-kalimat yang membuat kita itu bertanya-tanya gitu. Iya. Iya sih ini kayak gitu dengan kata-kata yang seperti ini. Kalau yang seperti kunci itu bisa dimengerti. Terus waktu yang singkir itu, nah itu ada yang ini apa ya ini gitu. Nah itu cara menghadapi dan mengatasinya tuh bagaimana Pak? Artinya ada keraguan dalam kalimat itu. Nah itu caranya seperti ini. Sadari sesadar-sadarnya bahwasanya wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Artinya, jika ada tulisan atau bacaan terkait wahyu pancagaib, berarti itu tulisan hidup. Bacaan hidup, bahasa hidup. Yang mustahil kita bisa mengerti arti dan maksudnya selagi kita belum mengenal hidup.
Dengan seperti itu, rasa dan perasaan kita tidak akan muncul untuk mencari tahu artinya sebelum kita mengenal hidup. Sebab karena itu, ending di dalam laku ini adalah diam. Endingnya, laku yang sedang kita kaji, yang sedang kita praktekkan ini adalah diam ketika bersamadi. Kenapa harus diam? Karena di saat diam itulah sedulur papat kalimo pancer kita akan bergerak. Kalau kita tidak mau diam, maka sedulur papat kalimo pancer kita yang akan diam. Nah, kalau sedulur papat kalimo pancer kita yang diam, sudah pasti kita akan kesulitan untuk mengenal mereka berlima. Nah, agar supaya mereka berlima ini bergerak, maka kita harus bersedia mau diam. Semakin kita diam, semakin tubuh kita akan dikuasai oleh mereka berlima. Maka mereka berlima ini adalah guru sejati kita. Artinya, semakin jiwa raga kita dikuasai oleh mereka berlima, sudah pasti jika ada pengertian akan dimengertikan kepada kita. Jika ada pemahaman akan dipahamkan kepada kita. Jika ada pengetahuan akan diberitahukan kepada kita oleh mereka berlima. Apapun terkait dengan diri kita selama hidup di dunia ini, itu sungguh sudah tertulis paten di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfud atau kitab hidup yang ada di dalam diri kita. Nah, kitab hidup atau kitab Lauhul Mahfud ini yang mampu membuka, yang bisa membaca, itu hanya mereka berlima. Yang bisa membuka kitab Lauhul Mahfud atau kitab kekal itu hanya mereka berlima, hanya sedulur papat kalimo pancernya kita. Yang bisa membaca tulisan yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud atau kitab kekal ini, ya sedulur papat kalimo pancer kita. Kalau bukan dia, kitab ini kosong, nggak ada tulisannya. Bagaimana bacanya? Lalu nggak ada tulisannya. Tapi kalau mereka berlima yang membuka dan membaca, jelas tulisannya. Karena Lauhul Mahfud atau kitab kekal ini diperuntukkan bagi mereka berlima. Jadi akal kita tidak mampu menjangkaunya. Nurani kita tidak akan mampu menjangkaunya. Apalagi syahwat kita. Gitu. Bisa dipahami, baik. Jadi bacaan kunci, bacaan paweling, bacaan mijil, bacaan singkir itu adalah bahasanya mereka berlima. Jadi kalau kita belum mengenal mereka berlima, kita tidak akan bisa mengartikan, gitu. Tidak akan bisa mengartikan. Kalau saja Wahyu Pancagaib turunnya di India, pasti menggunakan aksara India. Bacaannya tetap sama seperti itu, tapi tulisannya tulisan India. Nah, kalau Wahyu Pancagaib turunnya di Cina, lebih rumit lagi lah, wong tulisan Cina kayak ngono, kayak benang ruwet kan gitu. Piye macane. Kalau turunnya Wahyu Pancagaib di Arab, sudah pasti yang digunakan aksara Arab. Dikarenakan Wahyu Pancagaib turunnya di Jawa, maka penulisannya menggunakan aksara Jawa. Sehingga seakan-akan itu bahasa Jawa, padahal bukan bahasa Jawa. Itu bahasa hidup, bahasa mereka berlima. Itu bahasa ruh, bukan bahasa jasad. Itu bahasa ruh atau bahasa hidup. Jadi selama kita mencari-cari tahu ini artinya apa, ini artinya, kita bulet di situ, bulet. Jadi baca saja kita.
secara natural. Baca saja. Tapi Pak Wet pernah memaknai bacaan kunci di konten video. Ya, tidak. Saya memaknai bacaan kunci di konten video itu beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang saya lakukan memaknai arti daripada bacaan kunci lagi, udah berbeda. Nggak sama dengan yang beberapa tahun yang lalu, nggak sama. Itu loh hidup. Itu loh hidup. Jadi hidup itu di setiap detiknya berubah. Hidup di setiap detiknya itu berubah. Dan perubahan hidup ini selalu berkembang. Bukan surut ya. Perubahannya itu bukan surut. Perubahannya adalah berkembang. Kita ambil contoh sampel tanaman. Kita jatuhkan biji tanaman. Kalau dia berubah, berkembang, berarti hidup biji yang kita tanam itu. Tapi kalau berubah, berkembang, terus surut, nah berarti dia hidup lalu mati. Jadi kita bisa mengambil sampel contoh dari sebuah tanaman. Itulah penggambaran dari perubahan hidup yang terjadi di setiap saatnya. Apa yang saya katakan ini malam ini itu tidak bisa terpakai untuk besok. Karena apa? Karena besok itu sudah lain lagi. Untuk ukuran hidup itu sudah lain lagi. Gitulah. Makanya dalam hal ini itu dibutuhkan kesadaran kontinu. Kesadaran yang terus menerus, kesadaran yang tidak pernah berhenti. Berhenti sedetik saja ribuan ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui. Sedetik saja berhenti kesadarannya, maka ribuan ilmu yang sudah kita bengkalaikan di situ. Paham gitu? Ada pertanyaan? Ini ada suara hidup dari Pak Wet. Ini kita harus baca apa? Nyapa kok tidak baca? Cukup matur nuwun lah. Sama ini Pak, kadang kan untuk mencapai yang namanya apa, akal kan ada. Kata Pak Wet di dalamnya ada budi, ada mane, ada sukmo. Itu harus nyingkir atau harus gimana? Apa itu yang namanya aku menutupi itu atau gimana? Apa yang sedang kita kaji di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini adalah wahyu pancagaib. Lah, wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Penggerak tubuh kita. Penggerak tubuh kita ini tersebut sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib ini kan tidak kasat mata. Jadi mana mungkin kita bisa mengkajinya? Lawang mengkaji yang kasat mata saja kita kesulitan, apalagi mengkaji yang tidak kasat mata. Apalagi mempraktekkan yang tidak kasat mata. Sebab karena itu dibutuhkan kesadaran murni, kesadaran tinggi, atau kesadaran suci, atau kesadaran Tuhan. Dan benang merahnya adalah ada di kesadaran ini tadi. Maka latihlah terus kesadaran ini. Caranya berlatih, perlu saya ulang? Tadi kan sudah saya uraikan, caranya berlatih. Hanya dengan itu kita bisa menjangkau semuanya itu. Kalau kita jangkau dengan akal pikiran kita, pecah ndase. Tidak akan mampu menjangkaunya. Gitu lah. Sederhana kan? Tidak perlu itu ini. Tinggal mempertahankan kesadaran, memperluas kesadaran sehingga menjadi kesadaran yang kontinu dan universal. Otomatis nanti akan terjangkau. Sedangkan prakteknya seperti yang sudah saya uraikan di awal tadi, menyempurnakan itu, menyempurnakan ini dan bla 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 itu tadi. Itu pelatihannya.
Lah nanti kita akan mencapai kesadaran murni gitu loh. Nanti kita akan mencapai kesadaran tinggi atau kesadaran suci atau kesadaran hidup atau kesadaran Tuhan. Lah ketika kita berada di kesadaran murni atau kesadaran hidup atau kesadaran Tuhan ini, ya tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita jangkau. Gitu. Serumit apapun itu. Seperti itu Pak Irsa. Paham nggih? Jadi apa yang saya sampaikan itu kan ilmu pengertian. Apa yang saya sampaikan itu kan ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan dari saya yang saya bagikan buat panjenengan. Itu bukan dogma loh ya. Itu bukan dogma. Kenapa kok saya bagikan kepada panjenengan? Supaya panjenengan di dalam mempraktekkan kesadaran ini mengalami kemudahan karena sudah ngerti maksudnya gitu. Udah paham maksudnya. Dengan apa yang saya sampaikan kan panjenengan jadi mengerti apa itu kesadaran. Lah panjenengan meraktekkan kesadarannya ini tadi. Usah mikirin apa yang saya katakan gitu. Usah mikirin apa yang saya katakan. Yang penting panjenengan berusaha untuk mempraktekkan kesadaran yang sudah panjenengan mengerti, yang sudah panjenengan pahami dari penyampaian saya ini. Nah, ketika panjenengan berhasil mencapai tingkat kesadaran murni ini tadi, semuanya akan terjangkau Pak Irsad. Semuanya akan terjangkau. Seperti yang barusan tadi saya katakan, semakin kita diam, ya, semakin kita diam, maka semakin jiwa raga kita ini dikuasai oleh wahyu pancagaib, dikuasai oleh sedulur papat kalimo pancer kita. Maka wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer kita ini adalah guru sejati kita. Artinya, semakin jiwa raga kita dikuasai oleh guru sejati kita, maka kalau ada ilmu pengertian akan dimengertikan kepada kita. Kalau ada ilmu pemahaman akan dipahamkan kepada kita. Kalau ada ilmu pengetahuan akan diberitahukan kepada kita oleh guru sejati kita yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Ya kan? Nah, kayaknya dengan ini udah terjawab semua ya. Lah, tidak ada kata sulit bagi mereka berlima. Ya. Tidak ada kata-kata rumit bagi mereka berlima. Karena mereka berlima dicipta memang untuk itu gitu loh. Lah, kita dicipta bukan untuk itu. Kita dicipta untuk menjadi wadahnya mereka berlima. Tapi kita sering ikut campur mereka berlima. Padahal kita ini hanya dicipta untuk menjadi wadahnya. Tapi kita sudah melakukan perebutan tahta. Apapun yang mereka berlima hak itu kita rebut, kita ambil alih. Makanya isinya masalah. Isinya masalah. Tok lawang bukan pekerjaan kita, itu kan pekerjaan mereka berlima. Bukan kelakuan kita, itu kelakuan mereka berlima. Tapi kita rebut, kita ambil alih. Ya, bagaimana ndak capek, bagaimana ndak keonyang. Seperti itu Pak Irsad. Termasuk mencari tahu di dalam otak ada manik, nah, itu kan pekerjaan mereka berlima, bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ambil alih. Jangan diambil alih. Kita mengambil alih tidak akan mampu loh, bukan tugas kita, bukan kemampuan kita. Ada pertanyaan lagi? Ayo, ada pertanyaan lagi apa enggak? Jadi selama saya ulang, selama panjenengan di sini, jangan sekali-kali panjenengan takut sama saya. Ya, saya adalah teman seperjalanan spiritual panjenengan. Panjenengan tahu yang namanya teman seperjalanan. Jadi harus fair ya, harus fair. Jangan malu, jangan segan, apalagi sampai takut. Kalau itu sampai terjadi, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkatan suci. Nah, terus modelnya kaya ngene sing diwedeni apane? Lawang culun kaya ngene. Ya? Sudah culun baru 17 tahun lagi.
teleponin. Gitu. Saya rasa kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.